Tawarik tadi lebih banyak menjelaskan pemerintahan Raja Daud. Di dua Tawarik akan dijelaskan pemerintahan Raja Salomo dan juga bagaimana Salomo menuntaskan pembangunan bait suci yang dimulai dari Daud dan sejarah raja-raja Yehuda yang berlanjut hingga masa pembuangan mereka ke Babel karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Yang pertama kita mulai dari pemerintahan Raja Salomo pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan juga 31. Pasal 1, Salomo waktu di awal pemerintahnya sangat diurapi oleh Tuhan dengan Tuhan memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dan kita tahu karena Salomo meminta hal yang sangat diinginkan dan disukakan oleh hati Tuhan, maka Tuhan pun berjanji itu menambahkan berkat-berkat yang lain bagi Salomo, yaitu apa? Berkat material ditambahkan Tuhan kepada Salomo. Saya kira ini memberikan sebuah pelajaran penting buat kita Bapak Ibu. Perlu kita minta sesuatu kepada Tuhan itu jangan atas dasar keinginan pribadi, tapi atas dasar keinginan Tuhan dulu deh. Perlu kita meminta sesuatu kepada Tuhan itu jangan atas dasar kebutuhan pribadi, tapi kebutuhan Tuhan dulu deh atas hidup kita. Kalau sudah di situ kita motif berdoanya, saya yakin Tuhan akan lebih mudah menjawab doa kita. Karena kita mau yang kita minta itu, yang kita butuhkan, yang kita perlukan itu, menyukakan hati Tuhan. Itulah yang diminta oleh Salomo. Maka berkat-berkat yang lain sekalipun ditambahkan Tuhan buat dia. Pasal 2, persiapan pembangunan bait suci kembali dilakukan oleh Salomo. Sedangkan pasal 3 dan 4, pembangunan dan perlengkapan bait suci dibuat oleh Salomo semakin lebih komplit. Di pasal 5 sampai 7, ada pentahbisan, peresmian daripada pembangunan bait suci itu sendiri. Pasal 8 sampai 9, janji Tuhan digenapi oleh Tuhan kepada Salomo tidak hanya memberikan hikmat tapi juga kemuliaan dan kekayaan. Maka memang waktu zaman Salomo itu masih powerful dipakai oleh Tuhan. Waktu dia masih taat ya Bapak Ibu ya. Lain hal setelah dia berpoligami. Tuhan tambahkan dia kemuliaan, maka dia menjadi raja yang sangat ditakuti, disegani oleh semua raja-raja lain di sekitarnya. Itu semuanya karena Tuhan yang melakukannya. Maka kekayaan Salomo pun semakin terus-menerus ditambahkan oleh Tuhan dari hari, minggu, bulan, tahun-tahun kehidupannya. Inilah berkat kalau kita meminta segala sesuatu itu atas dasar kebutuhan Tuhan untuk hidup kita dalam diri kita, kepentingan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Lalu di bagian yang kedua adalah sejarah raja-raja Yehuda. Pasal 10 ayat 1 sampai 36 dan juga 12 mencatat akan hal itu. Di pasal 10 sampai 12 Raja Rahabeam dijelaskan di sana tentang masa kepemimpinannya awal mulanya. Dan kita tahu Raja Rahabeam ini gak lama juga dia memimpin. Kembali karena kenapa? Kompromi dengan dosa. Pasal 13 Raja Abia. Pasal 14 sampai 16 Raja Asa. Pasal 17 sampai 20 Raja Yosafat. Pasal 21 Raja Yoram. Pasal 22 dijelaskan bagaimana Raja Ahasia dan Atalia merebut kekuasaan. Pasal 23 sampai 24 menjelaskan tentang bagaimana Raja Yoas memimpin. Dan pasal 25 juga menjelaskan Raja Amaziah. Dan pasal 26 menjelaskan Raja Uzziah. Pasal 27 menjelaskan Raja Yotam. Pasal 28 menjelaskan Raja Ahaz. Pasal 29 sampai 32 menjelaskan Raja Hizkia. Dan pasal 33 menjelaskan Raja Manase dan Amon. Dan pasal 34 ayat 35 menjelaskan Raja Yosia. Dan ya, Bapak Ibu masih ingat waktu saya menjelaskan dengan kitab 1-2 Raja-Raja di akhir tahun. Itu saya banyak menjelaskan kisah dari setiap raja-raja ini. Mulai dari umur berapa tahun mereka diangkat menjadi raja, dan berapa tahun masa kepemimpinan mereka, dan dalam masa-masa kepemimpinan mereka itu, mereka berlaku, bertindak dan perilaku bagaimana. Ada yang jahat, ada yang 50-50. Setengah jahat, setengah baik. Nah, itu kan saya sudah jelaskan. Semua
Nah, tapi itu dijelaskan lebih detail lagi oleh dua tawar. Ya, dari kisah perjalanan kepemimpinan para raja-raja itu ada yang sangat singkat, ada yang sedang, ada yang amat sangat lama. Semua itu sangat ditentukan oleh ketaatan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu. Lama tidaknya mereka menjadi raja, itu ditentukan oleh ketaatan mereka kepada Tuhan. Apa aplikasi penting yang bisa kita tarik kepada kita di dalam mempelajari kehidupan masa kepemimpinan para raja itu? Kata kuncinya adalah taat. Semakin kita taat kepada Tuhan di tahun 2026, maka semakin banyak pula berkat Tuhan bagi kita di tahun yang baru ini. Ketaatan itu bukan hanya sekedar berdoa, baca Alkitab, ibadah, melayani. Enggak. Tapi ketaatannya juga maksudnya mempraktikkan firman Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Di kantor, di rumah, di ladang, di sawah, atau di mana saja. Nah, di bagian yang ketiga, menjelaskan kejatuhan dan pembuangan. Pasal 36 ayat 13 sampai dengan 36 dan juga 23. Khususnya pasal 36 ayat 13 sampai dengan 21. Raja terakhir Yehuda dan kehancuran Yerusalem. Sedangkan pasal 36 ayat 22 sampai 23. Dekrit Kores, akhir daripada pembuangan bangsa Israel. Nah, itulah sekilas tentang pembagian dari kitab dua Tawarikh. Lalu pertanyaannya, apa ciri khas atau karakteristik yang membedakan